Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit dua puncak es, Sawu Liang dan Huan Bing melancarkan serangan sengit saat bertarung. Gelombang riak kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang berdampak, memicu badai es salju yang dahsyat di langit, menderu-deru di atas hamparan es. Semua orang melihat pemandangan yang menakjubkan ini dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Meskipun Sawu Liang sempat terluka di tangan Cukuang Seng hari itu, namun penampilannya saat ini masih luar biasa. Bahkan banyak orang kuat dari generasi tua yang tidak bisa menandinginya. Cukuang Seng melirik ke udara, dan ada sedikit fluktuasi dalam ekspresinya. Tidak banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Siapa yang bisa menang pada akhirnya tergantung pada siapa yang bisa melihat kekurangan masing-masing. Tapi bukan ini yang aku khawatirkan. Mengapa kekuatan daratan tinggi tidak muncul? Dia merasakan situasinya. Dia tidak bisa menemukan fluktuasi aneh yang lain. Aneh sekali. Sepertinya kejadian hari ini akan banyak perubahan. Berhati-hatilah ketika saatnya tiba. Saya khawatir orang kuat dari benua tingkat tinggi yang bersembunyi di belakang kegelapan akan melakukan sesuatu. Cukuang Seng menoleh untuk menatap Liu Fei, lalu memperingatkan untuk selalu berwaspada. Liu Fei mengangguk dengan anggun. Pavilion kisah tidak membuat takut mereka. Yang membuat takut adalah orang-orang dari benua tingkat tinggi. Kalah, suara yang agak panik dan dingin terdengar. Dan seorang wanita dengan gaun biru dingin terlihat menatap ke udara dengan ekspresi ketakutan. Wanita ini adalah jenius pertama dari generasi muda Sekte San Quan, Huan Ling'er. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Cukuang Seng bersinar. Dia melihat ke atas ke langit dengan ekspresi segera berfluktuasi. Sawu Liang mengalunkan telapak tangannya, dan angin kencang menyapu membawa energi dingin dan mengenai dada Huan Bing. Huan Bing segera memuntahkan seteguk darah, dan jatuh terbalik menghadap puncak es di bawah dengan wajah pucat. Huan Feng bergerak dan menangkap Huan Bing. Dia memandangnya dengan nafas lemah, dan wajahnya segera menjadi sangat dingin. Master Pavilion Sha, apakah ini masih kompetisi? Mendengar ini, Sawu Tian berkata dengan acuh tak acuh. Pedang tidak memiliki mata. Jika terluka karena kelemahannya, itu adalah hal normal. Mengapa Master Sekte Huan begitu marah? Huan Feng mengepalkan tinjunya dan menyerahkan Hua Bing kepada seorang tetua dari Sekte San Quan untuk mengobatinya. Bagus sekali, Wu Liang. Melihat ini, Sawu Tian mencibir, memandang Sang Wu Liang yang berdiri di udara dan memujinya. Hahaha, terima kasih atas pujianmu, ayah. Sawu Liang tertawa dan turun dari udara. Sawu Tian memandang Huan Feng dengan wajah bangga. Master Sekte Huan, apakah tidak perlu melanjutkan kompetisi ini? Huan Feng memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia berkata kepada wanita berbaju biru es, Ling'er, kamu maju. Mendengar ini, Huan Ling'er menggigit bibir merahnya dan berkata, dia melirik ke arah Lao Feng. Ayah, aku akan mencoba yang terbaik. Huan Feng tidak bisa menahan perasaan pahit di sudut mulutnya. Ia tahu bahwa kekuatan putrinya bisa dibilang luar biasa jika dibandingkan dengan generasi muda lainnya. Tapi jika dia melawan Lao Feng, dia mungkin tidak punya banyak peluang untuk menang. Keras kepala, Sawu Tian memandangnya dan sambil mencibir. Ekspresinya penuh sarkasme. Meskipun Lao Feng masih jauh tertinggal dari talenta terbaik dari benua tingkat tinggi, tapi di benua Huan Bing ini, siapa yang bisa menandinginya? Dia menyapu ke arah Lao Feng.
yang mengangguk, dan segera terbang dan mendarat di antara dua pucuk. Linger, jika kamu menyetujui permintaanku, kamu dapat melindungi kelangsungan hidup sekte San Kuanmu. Salofeng menatap wajah dingin yang cantik itu dan berkata perlahan. Saat dia berbicara, sepertinya ada suara menderu angin di langit dan bumi, membawa serta arus dingin. Huan Linger tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapu tubuh halusnya dan muncul di hadapan Salofeng. Sepertinya Linger tidak mau. Salofeng tersenyum tipis dan ekspresinya tajam tiba-tiba muncul di wajahnya. Tapi ini sesuai dengan seleraku. Jika kamu melakukannya dengan paksa, itu akan menarik. Yang menjawab adalah pedang tajam. Tubuh halus Huang Lier berubah menjadi aliran cahaya. Dan pedang di tangannya meluncur keluar dan menusuk ke arah Salofeng. Salofeng menjentikkan jarinya dan dua aliran cahaya melesat keluar. Lalu mengembun menjadi dua jari es bening kristal dan menjepit ke arah pedang. Saat jari-jari es bersentuhan dengan pedang, mereka menjepit pedang dengan erat, membuatnya tidak bergerak 1 inci pun. Linger, kepribadianmu tidak berubah sama sekali. Salofeng menatap wajah Huan Linger yang wajahnya memerah, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Melihat penampilannya yang kalem dan dingin, hati Huan Feng tiba-tiba tenggelam ke dasar. Kompetisi hari ini adalah pertandingan best of 3. Jika Huan Linger dan Huan Bing kalah, meskipun Chu Guangsheng pada akhirnya bisa menyelamatkan permainan, hasilnya tidak bisa merubah apapun. Memikirkan hal ini, Huan Feng tidak bisa menahan ekspresi kesedihan di wajahnya. Dia sudah bisa menebak betapa malunya sekte San Kuan setelah hari ini. Penindasan Palfion Kisah pasti tanpa ampun, dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berdiri. Ekspresi keputusasaan kendala muncul di wajah semua anggota sekte San Kuan. Di sisi lain, ada ledakan sore-sore dari Palfion Kisah. Semua orang tampak bersemangat dan mata mereka menunjukkan rasa keserakan yang kuat. Kali ini, sekte San Kuan jatuh, dan mereka dapat berbagi banyak manfaat. Semua orang di bawah puncak es tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika melihat hasilnya yang sudah jelas. Han Bintang mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan Palfion Kisah. Setelah kerumunan terdiam beberapa saat dan kemudian terdengar teriakan keras. Begitu kata-kata ini keluar, itu memicu reaksi berantai. Dan banyak kekuatan berteriak untuk bergabung dengan Palfion Kisah. Gunung Langyun bergabung dengan Palfion Kisah. Lembah Roh Hitam bergabung dengan Palfion Kisah. Keluarga Jin bergabung dengan Palfion Kisah. Total jumlah ada sekitar 20-30 kekuatan. Beberapa kekuatan besar dan kecil mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Palfion Kisah. Untuk sementara waktu, suasana menjadi sangat panas. Saat San Wutian melihat pemandangan ini, senyumnya lebar tiba-tiba muncul di wajahnya. Sekarang, situasi keseluruhan telah diputuskan. Palfion Kisah akan menjadi penguasa sejati untuk pertama kalinya dalam sejarah benua Huanbing. Linger, jangan salahkan aku karena kejam. Salofeng melangkah maju, menghancurkan pedangnya dengan kedua jarinya, lalu menunjuk ke perut bagian bawah Huan Linger. Semua pertahanannya langsung hancur dalam sekejap. Bekas darah tumpah dari sudut mulut Huan Linger dan tubuhnya yang halus langsung terjatuh. Melihat pemandangan ini, warna pucat di wajah anggota sekte San Kuan tiba-tiba menjadi sangat intens. Mereka tidak menyangka bahwa sekte San Kuan tidak akan mampu melawan sama sekali dalam kompetisi hari ini. Hahaha, mulai sekarang, aku Master Palfion Kisah akan menjadi raja yang mendominasi benua Huanbing ini, kata Shao Wutian dengan senyum yang sangat arogan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tunggu sebentar. Sebuah suara yang jelas terdengar segera memperkuat suasana bising di dunia.
Tatapan datang satu demi satu dan tertuju pada sosok muda di puncak-puncak es. Dengan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Bukankah orang ini adalah orang yang menantang Pavion Kisah di kota Huanbing hari itu? Apa yang akan dia lakukan? Salah satu orang bertanya dengan kaget. Situasinya sekarang sudah pasti. Sekalipun anak ini memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan terakhir, hasilnya tidak ada yang bisa diubah. Kamu bajingan kecil, kamu berani menunjukkan wajahmu saat ini. Kamu benar-benar putus asa, kata Sawuli yang dengan wajah muram. Mengenai reaksi semua orang, Chu Guangsheng sepertinya tidak melihatnya. Dia bergerak dan muncul di sisi Huan Ling'er. Telapak tangannya tertumpu pada bahu untuk menghilangkan kekuatan guncangan balasan. Nona Ling'er, silakan kembali untuk menyembuhkan lukamu. Serahkan sisanya padaku. Mata Huan Ling'er membelalak dan dia menatap Chu Guangsheng dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Chu, jangan khawatir. Situasi hari ini karena Sekte San Quan tidak kompeten. Chu Guangsheng tidak langsung menjawab. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menurunkan Huan Ling'er dengan lembut. Apakah kamu adalah bocah yang menyakiti adikku? Salo Feng berkata dengan suara dingin. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan berkata, betul, jadi kamu mau apa? Salo Feng tersenyum dingin, tidak apa-apa. Karena kamu datang ke sini atas inisiatifmu sendiri, aku akan menghancurkanmu. Mendengar ini, sinar dingin muncul di mata Chu Guangsheng. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan akhirnya muncul tinggi di langit. Dia mengabaikan Salo Feng dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah, lalu sebuah suara samar terdengar. Semuanya, saya khawatir kompetisi hari ini belum berakhir. Begitu kata-kata ini keluar, ada banyak orang keheranan. Apakah kepala orang ini patah? Hasil kompetisi sudah terlihat jelas. Pavion Kisah jadi pemenang. Mungkinkah orang ini ingin memainkan ronde terakhir untuk mengulur waktu? Agar Sekte San Quan dapat bersiap. Seseorang bertanya dengan bingung. Jika itu masalahnya, itu konyol. Tidak ada orang waras yang akan melakukan tindakan sia-sia seperti itu. Saudara Chu, teriak Huan Feng. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia disela oleh lambaian tangan Chu Guangsheng. Dia mengarahkan pandangannya ke Sawu Tian dan berkata dengan ekspresi dingin. Mungkinkah Tuan Sawu Tian lupa bahwa ada jenis kompetisi lain, yaitu tantangan hidup dan mati? Suara samar bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan banyak orang terlihat bingung. Tantangan hidup dan mati? Apakah ini? Dan kenapa mereka belum pernah mendengarkannya? Hua Luofeng membuka mulutnya. Dia akhirnya mengerti sebenarnya dari tindakan Chu Guangsheng. Ternyata yang dia pikirkan adalah tantangan hidup mati yang telah mereka sepakati dengan Pavion Kisah saat mereka meluncurkan tantangan ini. Bukan karena dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tapi karena kesulitannya terlalu mengerikan. Bahkan dia tidak bisa melewatinya, apalagi seorang junior. Mata Sawu Tian menjadi gelap, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Wah, inikah caramu memilih kematian? Tantangan hidup dan mati sangat mengerikan. Itu karena sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh seorang junior. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis. Dia melihat ke seluruh arena, dan suaranya yang jelas terdengar. Orang dari benua tingkat tinggi itu tolong muncul. Suasana langsung menjadi sunyi karena kata-kata ini. Banyak orang memandang Chu Guangsheng dalam keheningan. Apa yang akan dia lakukan anak ini? Setelah sekian lama, tawa kecil tiba-tiba tergema di langit, membawa gelombang suara yang aneh. Hanya cahaya dan bayangan muncul di kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka muncul di udara.
Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian biru tua. Dia memiliki senyuman lembut di bibirnya, dan sepertinya ada gelombang suara aneh yang keluar dari tubuhnya. Momentumnya yang sangat menakutkan. Kekuatan orang ini tidak lagi kalah dengan Sawu Tian. Mungkinkah dia dari Gunung Tiayin? Seseorang bertanya dengan bingung, menatap pemuda itu dengan cermat. Begitu kata-kata ini keluar, langsung terjadi keributan. Gunung Tianyin ini adalah kekuatan yang kuat di benua Tianyin, dan latar belakangnya sangat menakutkan. Bahkan di benua Tianyin tempat banyak pahlawan berkumpul, ia masih bisa masuk ke dalam jajaran kekuatan kelas 1. Saya Haoyan dari Gunung Taiyin. Dari pemandangan semua orang, tampilan pemuda itu terlihat ramah dan mudah didekati. Tanpa terlihat sedikit pun sikap arogan seperti seorang junior dari benua tingkat tinggi. Dia benar-benar dari Gunung Tianyin. Seru banyak orang ketika mereka mendengar pemuda itu mengumumkan nama keluarganya. Situasi hari ini sungguh meriah. Bahkan Gunung Taiyin pun ikut campur. Chu Guangsheng menyipitkan matanya lalu menatap Haoyan dengan berniat bertarung yang meningkat di wajahnya. Orang ini memang lawan yang sulit. Dan saat dia melihat ke arah Haoyan, dia juga berbalik. Menatap Chu Guangsheng dengan senyum di wajahnya lalu berkata, "Apakah Anda ingin menantang hidup dan mati?" Mata semua orang segera berbalik, lalu menatap Chu Guangsheng dengan heran. Baru saja, orang dalam pavilion kisah menyebarkan konten tentang hidup dan mati yang membuat guncangan di hati mereka semakin hebat. Karena yang disebut tantangan hidup dan mati adalah pertarungan hidup dan mati dengan 1 lawan 3. Dan jika penantang bisa menang, dia bisa dengan paksa membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Namun, meski ada peluang membalikan, semua orang memahami sulitnya tantangan ini. Karena ketiga orang ini, Sawu Liang, Salao Feng, dan Huayan dari Gunung Taiyi, bukanlah buah kesemek yang lembut. Wajah Chu Guangsheng tampak kusam. Ia melirik Haoyan dan suaranya yang menyebar. "Jika kamu tidak berani, aku khawatir pavilion kisah akan kalah dalam kompetisi ini." Setelah mendengar ini, ekspresi Haoyan sedikit tenang. Dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Bahkan jika Anda mencari di seluruh gunung Tianyin, Anda tidak dapat menemukan beberapa orang yang memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini di depannya. Sombong sekali. Dengan kekuatanmu yang sedikit, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk tantangan hidup dan mati? Orang ini sungguh aneh. Dia berani menyebutkan hal-hal konyol seperti itu di depan semua orang. Chu Guangsheng meliriknya dengan tenang, lalu berkata tanpa ekspresi, "Saya ingin tahu kualifikasi apa yang disebut oleh Master Pavilion Sha." Sawu Tian tersenyum dingin dan melihat ke arah Salao Feng, yang langsung dipahaminya. "Apa kamu memenuhi syarat untuk tantangan hidup dan mati? Tergantung pada berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan di bawah tanganku." Salao Feng berkata dengan sombong. Sebelum dia selesai berbicara, aura kuat muncul dari tubuh Salao Feng, terus beriak ke sekeliling. "Rana Zotian tingkat 9. Ketika aura mencapai puncaknya, banyak orang langsung terkejut. Tingkat kultivasi Salao Feng yang sebenarnya ini telah mencapai Rana Zotian tingkat ke-9. Dia layak disebut jenius nomor 1 di benua Huanbing. Semua orang berkata dengan kaget. Salao Feng mengarahkan pandangannya ke depan, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Sekarang, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menghadapi tantangan hidup dan mati? Terima kasih."